Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Banyak para kadrun, para pendukung FPI, para pemuja Rizik Syihab menantang Gus A untuk membuktikan kalau Rizik Syihab ini teroris dan FPI ini teroris. Mendengar hal ini Gus A cuma bisa ngakak, bro. Buktinya itu sudah banyak. Di media sosial itu sudah berserakan. Ada yang berisi surat maklumat tanggapan FPI terhadap ISIS. Ada yang berupa video. Ada yang berupa pengakuan. Apalagi yang perlu dipertanyakan, toh Rizik Syihab dan FPI ini memang benar-benar teroris yang sangat membahayakan bagi keutuhan negara Indonesia. Saya ambil satu sajalah, surat maklumat FPI terhadap ISIS atau surat tanggapan FPI terhadap ISIS. Ada 5 poin. Selamat menyimak. Poin pertama, FPI akan istiqomah atau tetap istiqomah atau konsisten dalam perjuangan penerapan syariat Islam secara kafah di NKRI melalui koridor syar'i dan konstitusi. Perhatikan, bro. Di sini sudah jelas kalau FPI ini akan mengganti konstitusi, mengganti sistem, akan mengganti Pancasila, UUD 1945, KUHP, merah putih, kebinekaan, nasionalisme, semuanya diganti oleh FPI. Dan dia sudah bilang akan tetap konsisten menerapkan syariat Islam secara kafah. Kafah itu besar-besaran, kafah itu mutlak, kafah itu total, kafah itu tidak ada tawar-menawar. Semua sistem yang sudah kita jalankan puluhan tahun ini akan diganti oleh FPI. Jadi ini tidak main-main. Hati-hati pemerintah Indonesia, hati-hati aparat keamanan Indonesia, jangan pernah bermain api dengan FPI. Dari poin pertama, FPI ini sudah jelas teroris yang akan terus-menerus melakukan teror secara konsisten demi tegaknya syariat Islam di NKRI melalui koridor syar'i dan konstitusi. Dalam bahasa yang lebih lain, FPI akan konsisten memperjuangkan khilafah Islamiyah. Waspadalah, Mas Bro. Inilah kenapa saya bilang Rizik Syihab ini teroris, FPI ini teroris. Dari poin pertama sudah jelas, FPI ini lebih PKI daripada PKI. Dalam poin yang kedua, FPI ini semakin jelas, Mas Bro. Dia mengatakan bahwa FPI tetap setia mendukung segenap gerakan jihad Islamiyah melawan segala bentuk kezaliman, hegemoni global atau new imperialisme untuk menuju khilafah Islamiyah alamiah sesuai manhaj nubuwah. Semakin jelas, semakin nampak hubungan keterkaitan antara FPI dengan gerakan jihad Islamiyah di seluruh dunia. Bahkan dengan ISIS sudah dipastikan, bro, ada hubungannya. Dengan Taliban sudah dipastikan ada hubungannya. Mereka semuanya satu bendera, yaitu menuju khilafah Islamiyah. Jadi mereka ingin mengganti NKRI harga mati menjadi NKRI yang benar-benar mati, lalu dihidupkanlah khilafah Islamiyah menurut versi mereka. Ingat, Mas Bro, jihad Islam versi mereka ini bukan jihad Islam versi ajaran Islam yang sesungguhnya. Jihad Islam yang mereka maksud ini adalah melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Nanti ujung-ujungnya kita ini akan dibuat perang saudara. Jadi sekali lagi, pemerintah, aparat keamanan, rakyat Indonesia harus bersatu padu, harus gotong royong. Mumpung teroris FPI masih kecil, kita hancurkan semuanya, baik teroris yang ada di medsos, teroris yang ada di lapangan, maupun teroris yang ada di Senayan. Teroris elit politik, jangan pernah bermain-main. Yakinlah bahwa Rizik Syihab ini gembong teroris dan FPI ini adalah teroris. Dalam bahasa yang lain, FPI adalah ISIS-nya Indonesia. Waspadalah. Poin ketiga, FPI menolak keras segala bentuk peperangan dan kekerasan sektarian antar sesama muslim. Tapi kalau sesama non muslim, mungkin boleh.
artinya dia ini sudah anti Pancasila. Karena perbedaan mazhab yang tidak berakar pada masalah usuluddin dengan mengatasnamakan jihad. Jadi dia ini akan menghindari konflik dengan sesama muslim, tapi akan memperbesar konflik dengan non-muslim. Bahasa yang lebih keren itu, dia akan melakukan perang dingin. Masuk ke dalam sistem, lalu dia akan merubah sistem. Dia akan mendukung siapapun yang bertentangan dengan pemerintah. Pokoknya kekuasaan dia pegang dulu. Setelah kekuasaan dipegang, dia akan pegang senjata. Setelah pegang senjata, dia pasti akan nikam dari belakang. Makanya Jokowi ini sangat ditakuti oleh orang FPI. Karena prestasinya banyak, disegani oleh rakyat, dikagumi oleh rakyat, yang membuat FPI ini bingung mencari lawan tanding untuk menghadapi Jokowi. Atau FPI ini bingung untuk mencari lawan tanding menghadapi Ahok, terus Ganjar, Risma. Satu-satunya andalan FPI ini Anies Baswedan. Yang mana karena FPI ini Anies Baswedan bisa jadi gubernur, dan karena Anies Baswedan pula FPI ini didanai dengan sangat besar, sehingga bisa membesar seperti sekarang. Jadi nanti bro, kalau kalian cipta NKRI, hancurkan Anies Baswedan dan kawan-kawan, hancurkan partai-partai pendukung Anies Baswedan, agar FPI ini bisa hancur lebur berbarengan dengan mereka. Karena gini bro, biasanya teroris ini sebelum melakukan perang senjata, dia akan melakukan perang dingin dulu. Kalau perang dingin sukses, masuk ke dalam sistem, dia berkuasa, lalu pegang senjata, disitulah akan terjadi perang saudara. Itulah yang terjadi di Suriah, di Irak, di Libya, di negara-negara Timur Tengah yang saat ini perang saudara yang tak berkesudahan. Strategi mereka sama bro, tujuan mereka sama. Ujung-ujungnya FPI akan mensuyakan Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia, pengadilan Indonesia, kalau perlu hukum berat Rizik Syihab dan kejar orang-orang FPI semuanya, data semuanya. Jika mereka tidak mengobat, hukum berat, karena mereka ini musuh yang nyata, musuh Pancasila, musuh NKRI, musuh kita semua. Poin 3 sudah jelas bro. Saat ini mereka pakai perang dingin. Kalau sudah pegang senjata, mereka pasti akan menjadi ISIS-nya Indonesia, melakukan perang saudara yang membuat Indonesia akan menjadi Suriah. Awas jangan mau dibohongi dengan istilah Habib Zuriah Rasul. Rizik Syihab ini tak lebih daripada Abu Jahal, tak lebih daripada Abu Lahab, sama-sama Zuriah Rasul, tetapi hatinya jahat, pemikirannya jahat, lisannya jahat, bahkan perbuatannya pun jahat. Rizik Syihab dan FPI-nya akan menghancurkan Indonesia hingga berkeping-keping. Di poin yang keempat ini semakin jelas bahwa FPI ini memang sebuah wadah bagi semua gerakan jihad yang ada di Indonesia. JID, JI Jemaah Islamiyah gabung dengan FPI. MMI, Majelis Mujahidin Indonesia gabung dengan FPI. JAD gabung dengan FPI. Semua kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia itu gabung dengan FPI. FPI menjadi wadah para teroris yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada aksi pembebasan Rizik Syihab, tidak ada cara lain dan tidak ada cara bukan. Yang dilakukan oleh para teroris ini melakukan teror. Salah satunya teror bom, teror kepada Mabes Polri, teror kepada Pertamina. Karena FPI ini memang wadah para teroris yang ada di Indonesia. Jadi tunggu apa lagi bro? Kenapa pemerintah, aparat, dan rakyat Indonesia masih membiarkan mereka ini terus berkuat, terus hidup di Indonesia? Ayo saatnya kita satukan kekuatan untuk menghancurkan FPI sehancur-hancurnya. Karena FPI adalah wadah atau sarangnya teroris. Dan Rizik Syihab itu adalah gembong teroris. Pada poin yang kelima, FPI mendukung seruan dan nasihat pimpinan Al-Qaeda, Syekh Aiman Al-Zawahiri, bahwa seluruh komponen jihad Al-Qaeda, baik pasukan Syekh Muhammad Al-Jawlani di Syria maupun pasukan Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi di Irak,
serta komponen jihad Al-Qaeda lainnya agar bersatu dan bersaudara dengan segenap mujahidin Islam di seluruh dunia untuk melanjutkan jihad Syria, Irak, Palestina, dan negeri-negeri Islam lainnya yang tertindas. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi jelas, FPI ini adalah masuk ke dalam jaringan teroris dunia, atau berhubungan dengan ISIS, berhubungan dengan Al-Qaeda, berhubungan dengan teroris-teroris yang ada di seluruh dunia. Tunggu apa lagi, bro? Tinggal ditangkap pentolan-pentolannya, para pendukungnya, pasti tinggal ditangkap. Karena ini sudah jelas musuh berbahaya bagi Indonesia. Dulu Gus Dur pernah ngomong bahwa Rizik Syihab ini teroris, FPI ini teroris, dan sekarang Gus Apung ngomong dengan bukti yang valid, setuju dengan apa yang diceritakan, diobrolkan oleh Gus Dur, bahwa Rizik Syihab ini teroris, FPI ini teroris karena mereka terlibat dalam jaringan teroris internasional. 5 poin ini sudah jadi bukti sah dan meyakinkan bahwa FPI adalah ISIS-nya Indonesia, atau FPI terlibat dalam jaringan teroris internasional. Semoga ini mencerdaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.